Shalom saudara, selamat hari Minggu. Ini adalah awal bulan Mei tanggal 3. Hari Minggu kita ibadah raya hari Minggu di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakol. Bersama saya Pendeta Samuel Manhattan. Hari ini sudah saya terkenang sebuah lagu. Lagunya sudah lama, tapi inilah janji Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selalu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari kita tundukkan kepala kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, Tuhan. Tuhan, pimpin kami minggu ini, Tuhan, minggu pertama di bulan Mei, Tuhan. Kami mulai hari kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Urapi setiap jemaat yang menyaksikan, Tuhan, beritaan firman pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kau berikan kesehatan, kekuatan buat setiap jemaat yang mendengarkan, semangat yang baru. Biarlah firman Tuhan bukan hanya didengar oleh mereka, tapi mereka mulai menyimpan, menyambut, bahkan mereka mengerti, dan akhirnya semuanya, Tuhan, terjadi dalam kehidupan mereka seturut dan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, pagi hari ini saudara, kita akan teruskan pelajaran kita. Kalau minggu yang lalu kita udah belajar berubah seperti Kristus. Berubah artinya begini saudara, berubah daripada kehendak sendiri menjadi kehendaknya Bapa di surga. Bukankah Tuhan ketika mati di Kalvari, Tuhan bilang, Tuhan, Bapa, kalau boleh janganlah lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi biarlah jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan pagi hari ini saya mengundang saudara untuk biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Amin. Baik, kita buka firman Tuhan saudara dari Matius 6. Ini baru pertama Yesus udah ngajak murid-muridnya. Jadi berjalan bersama Kristus, apa yang Yesus ajarkan. Nah saudara, saya kasih tahu, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak ikut terus berjalan bersama Yesus. Saudara bayangkan ketika Simon dipanggil oleh Tuhan, dia berjalan mengikuti Yesus, mengekor terus kemana dia pergi. Dan apa yang Yesus lakukan? Khotbah, dia mengajari tentang kesembuhan, dia mengajarin tentang bagaimana mengasihi sesama. Mereka melihat itu semua, walaupun mereka belum mengerti, tapi mereka ikut Tuhan setiap hari. Nah, harusnya kehidupan kita ketika setelah dengar firman Tuhan, apalagi orang yang sudah menyambut, ya, menyambut saudara, terus menyimpan, mengerti
harusnya dari Minggu, Senin dia mulai praktek, Selasa dia praktek, Rabu dia praktek, Kamis dia praktek, Jumat dia praktek, Sabtu dia praktek, dan Minggu mulai ada ulangan, saudara. Seperti dalam kitab Alkitab ada ulangan. Hendaklah engkau memperkatakannya ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau sedang makan, ketika engkau sedang tidur. Itu pengulangan terus, saudara, terjadi. Nah, banyak anak Tuhan yang gagal setelah dengar khotbah Minggu, udah selesai. Yang penting saya menyaksikan khotbah, selesai, sudah begitu saja. Makanya kuasa firman Tuhan tidak turun atas kehidupan atau rumah tangganya. Nah, hari ini mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-19. Matius 6 ayat yang ke-19. Dikatakan temanya gini, hal mengumpulkan harta. Sebenarnya kalau saya kasih judulnya adalah inilah penghalang terbesar kenapa kita sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ayat 19 dikatakan gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Nah, Tuhan ajarkan bagaimana cara kita hidup kita bagaimana. Ya, kita bekerja boleh, tidak apa-apa, tapi Tuhan bilang jangankah mengumpulkan harta di bumi. Nah, kembali lagi dikatakan di ayat keberapa dikatakan di mana hartamu, ya. Ayat 21 dikatakan begini, karena di mana hartamu ya berada, di situ juga hatimu berada. Makanya seringkali setiap kali kita, saudara, kita harus jaga hati. Amsal bilang jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan. Hati itu bicara tentang apa, saudara? Di mana hartamu berada. Kalau hartamu berada di luar kerajaan Allah, maka engkau akan mengabdi kepada Mammon, saudara. Ya, satu-satunya khotbah Tuhan Yesus yang Yesus khotbahkan dikatakan bahwa saingan terbesar dalam mengikut Tuhan adalah Mammon, saudara. Ayat ke-24 berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatiin ayatnya yang terakhir dikatakan begini kata-katanya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu makanya setiap hari Minggu kita akan melihat buahnya, saudara. Ada orang ke gereja hanya karena kosong waktunya hari Minggu. Ada orang yang datang hari Minggu karena memang sungguh-sungguh ingin beribadah, karena dia merasa ada hatinya di gereja. Kalau hatinya di gereja, artinya hartanya di gereja, saudara. Ada banyak orang yang tidak menaruh hartanya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, karena mereka pikir saya sudah capek. Kerajaan yang dibangun adalah kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah, saudara. Makanya dalam doa Bapa Kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendakmu siapa? Kehendak Bapa di surga. Nah, pagi hari ini kita buka firman Tuhan, saudara, di dalam Matius 6 ini ayat 19. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, saya akan bacakan buat saudara tentang uang, saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata begini, karena akar segala kejahatan, perhatiin, akar segala kejahatan. Jadi semua kejahatan yang ada di dunia, akarnya itu, saudara, dikatakan akarnya adalah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kembali ke berkata firman Tuhan tadi, di mana hartamu, disitulah hatimu. Makanya saya sangat mendorong buat saudara dalam setiap ibadah, kenapa kita harus memberikan persembahan pujian, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, bukan untuk apa saudara? Bukan untuk saya mau memeras saudara agar gereja kaya, tidak. Tetapi di sinilah firman Tuhan berkata, bentuk dari pertobatan diawali dengan saudara, bukan bertobat saja hati, tapi bertobat juga dompetnya saudara. Nah, dikatakan ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang saudara. Jadi cara mengumpulkan harta saudara di bumi akan menentukan hati saudara di mana. Ketika hatimu berada di dalam kerajaan Allah, maka apapun yang kau kerjakan tentunya akan sesuai dengan perintah Tuhan. Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan waktumu untuk hal-hal yang tidak membangun hatimu. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Makanya saya anjurkan buat setiap saudara bahwa mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan cara apa? Sederhana aja. Minggu ini saya sebenarnya tidak panjang-panjang khotbah. Saya cuma mengajarkan cara kita mengumpulkan harta. Di Matius 6 tadi, kembali ke Matius 6 ayat 19 berkata, saudara, cara mengumpulkan harta itu dikatakan, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, nengat dan karat, merusakkan dan mencuri mengambilnya. Jadi udah jelas firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tapi kita kan pendeta, ya gimana kita makan kalau begini cara. Nah, ini sudah mulai khawatir saudara. Ya, gimana kita begini? Karena dia berpikir dirinya, egonya, kerajaannya. Makanya dari cara gaya bicara aja kita hamba Tuhan udah tahu, oh orang ini fokusnya buat dirinya sendiri, tidak pada Tuhan. Makanya sulit dia akan menerima damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus karena hartanya. Ya. Banyak orang demi hartanya dia meninggalkan ibadah minggu, demi hartanya dia tinggalkan keyakinannya, demi harta dia bisa saudara menipu, demi harta dia bisa mencuri, demi harta dia bisa tipu-tipu di mana-mana. Kenapa? Fokusnya kepada dirinya sendiri. Makanya jangan bangun kerajaanmu tinggi-tinggi, megah-megah saudara, tapi bangunlah kerajaan Allah. Kalau saudara lihat pelajaran tentang doa Bapa kami di dalam Matius 6 juga dikatakan ayat yang ke 9 dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Di bumi itu bicara di mana? Di hatimu, saudara. Di rumah tanggamu, di anak-anakmu, seperti di sorga. Kalau di sorga, ya, anak senantiasa diajar untuk mendengarkan Bapa di sorga. Anak diajar menghormati orang tuanya. Di mana ada di situ penundukan diri kepada Bapa di sorga, di situ ada blessing, ada berkat dari Allah, yaitu berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas rumah tangga. Ini firman Tuhan. Jadi cara mengumpulkan harta di bumi adalah dikatakan janganlah engkau mengumpulkannya. Ya, memang Tuhan kita sulit dimengerti, kitanya kurang mengerti. Tetapi saya percaya di dalam firman Tuhan minggu yang lalu berkata tentang tanah yang subur. Tanah yang subur adalah orang yang menerima firman dan mengerti. Makanya saudara belajar mengerti firman Tuhan. Makanya ketika dengar firman Tuhan kita sambut dulu. Jangan kita tolak, jangan kita lupakan. Sambut dulu. Ini kelemahan orang-orang percaya. Seringkali dengar firman Tuhan menyinggung hatinya sedikit, dia sudah tidak mau dengar firman Tuhan lagi. Dia mulai main HP ketika khotbah. Dia ketika dengar khotbah dia mulai ngobrol dengan teman di sampingnya. Sehingga tidak dibangun kehidupan kerohanian dalam kehidupannya. Memang dia melayani, tetapi saudara, pelayanan yang didasarkan pada hanya dilihat orang itu tidak akan menjadi berkat buat setiap orang percaya. Melayani itu karena kita bertobat,
Karena Allah begitu baik buat kita semua. Kalau saudara tahu, Yesus aja rela lahir di kandang domba. Kandang domba kalau saudara tahu, bau saudara. Kandang domba itu bicara tentang kotor segala macam tuh, saudara, bau di sana. Tapi Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus rela lahir di tempat itu. Dia Allah, saudara, dia Tuhan. Dia lebih daripada raja di bumi ini. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Ya, ini firman Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita belajar, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu bicara di dalam diri kita, saudara. Ya, karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Sederhana sekali saya ajarkan. Ya, kalau engkau bertobat, makanya Sakeus itu ketika bertobat, saudara, dia bilang kalau ada yang pernah ditipu dia 4 kali lipat akan dia kembalikan. Ya, ketika orang bertobat, dia dompetnya juga bertobat, saudara. Ya, banyak orang selama ini buat gereja dihitung-hitung, saudara. Ya, wah, nanti pendetanya kaya, nanti, dan banyak beberapa orang yang tidak mengerti apa itu persembahan persepuluhan. Saudara perhatiin baik-baik. Ya, itu Maleaki itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak usah menghujat atau apa. Tapi saya kasih tahu buat saudara, Maleaki berkata bahwa Maleaki 3 ayat 10, saudara, dikatakan bahwa di situ bahwa engkau menipu. Bahkan dalam bahasa yang saya lihat, bahasa dari versi New King James, dikatakan merampok milik Allah. Itu makanya Tuhan bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Makanya banyak orang tidak bisa tertanam dengan sungguh-sungguh di dalam gereja Tuhan karena dia banyak hartanya, karena dia tidak mau memberikan kepada pekerjaan Tuhan, sehingga dia hal-hal yang tidak membangun kehidupan rumah tangganya akan terlihat, saudara. Banyak orang bingung, Pak, kenapa ya kok anak saya itu begini terus, kenapa nggak ada mengalami terobosan? Karena saya melihat hartanya bukan ditanam di dalam pekerjaan Tuhan. Hartanya ditanam di mana, saudara? Di dalam kerajaannya sendiri. Sehingga makin hari dia makin tamak, makin hari makin tamak. Makanya dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uang, saudara, ada banyak orang tipu sana, tipu sini, korupsi lah, saudara. Banyak hal yang terjadi, ya, fitnah sana, fitnah sini, karena dia ingin memiliki uang. Makanya saudara jangan cinta akan uang. Ya, wah Pak, gimana saya harus makan? Kalau saudara baca ayat selanjutnya bicara tentang hal kekhawatiran. Ya, kalau saya boleh bacakan buat saudara, ayat ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepada janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian? Ini firman Tuhan, jangan khawatir. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, di mana uang tidak begitu berharga. Kesehatan yang paling penting nomor 1. Banyak orang yang beruang mati karena kena COVID-19. Bukan berarti saya menginiin, tapi saya kasih tahu, uang itu tidak begitu membantu, saudara. Ya, tapi uang tuh bisa jadi hamba yang baik kalau kita pandai mengaturnya. Dan hari ini saya bicara melalui firman Tuhan buat jemaat GKP Ebenezer. Saya kasih tahu buat saudara, catat baik-baik, ingat baik-baik, sambut firman Tuhan, dan berusahalah saudara untuk mengerti. Bagaimana kita harus mengerti? Berdoa sama Tuhan seperti Yesus lakukan buat murid-murid. Maka Yesus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti firman Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan agar sudah mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan sangat sederhana sekali. Saudara jangan panjang-panjang, jangan jauh-jauh belajar kemana-mana tentang ayat firman Tuhan. Ajari pelajaran yang saya ajarkan minggu yang lalu saja, saudara praktekkan, itu akan membuat saudara mengalami terobosan yang besar. Seperti minggu ini, hal mengumpulkan harta. Saudara udah tidak usah merenungkan hal yang lain dulu. Renungkan firman Tuhan dan mengerti dan menyimpannya. Praktekkan dari mulai hari ini sampai ketemu minggu depan. Itu yang paling
baik membangun kehidupan rohani saudara. Ya, banyak orang sekarang latah kirim sana kirim sini firman Tuhan, saudara. Saya tidak larang, saya kasih tahu itu bagus, amin, puji Tuhan, haleluya, bagus. Tetapi ingat, ketika kita tidak menyimpan, ketika kita tidak mengerti, maka seperti tanah yang semak duri, ya, nah, tertipu oleh apa? Oleh kenikmatan dunia, tertipu oleh keindahan dunia. Ya. Ketika ada penindasan tanah berbatu, dikatakan dia akan murtad, saudara. Saudara akan diuji oleh bagaimana hatimu. Kalau hati yang subur, dia akan simpan firman Tuhan, dan bahkan dia akan bertumbuh menjadi pohon, bukan yang tinggi, bukan bertumbuh saja, tapi harus berbuah. Karena pohon yang normal itu bukan tumbuh saja. Nah, kita harus berbuah. Banyak orang latah berkata, Pak, saya di sini bertumbuh, saya bertumbuh. Sampai kapan? Setiap ketemu dengan saya selalu bertumbuh. Bayangkan, ngeri sekali lihat pohon yang tingginya menjulang ke langit, bertumbuh terus, tapi tidak ada buahnya. Jadi pohon, jadilah hasilnya bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti lilin, saudara. Lilin itu, saudara, dia membakar dirinya untuk memberkati orang lain. Lilin itu membakar dirinya sendiri, menjadi terang buat sekelilingnya. Jangan seperti semak duri. Ya, duri itu mendongakkan dirinya dan mulai merugikan orang lain. Di mana orang, kalau bahasa Sunda dikatakan ada yang banyak kecugap oleh duri. Lihat, hidupnya hanya untuk bikin susah orang lain. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah bertobat. Hidupnya dikuasai oleh keinginannya. Hidupnya dikuasai oleh dia ingin memuaskan egoisnya. Ini firman Tuhan. Makanya 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau saudara cinta akan uang, saya kasih tahu, tinggal tunggu waktunya. Akan ada kejahatan demi kejahatan dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan berkata, tidak pernah gagal firman Tuhan itu. Selalu ya dan amin. Firman Tuhan itu akan selalu digenapi. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan membawa suatu keberhasilan. Jadi saya berkata firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan selalu kembali dengan keberhasilan. Ini firman Tuhan. Nah, saya mau ajarkan saudara adalah firman Tuhan. Jadi hal yang pertama, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi bicara tentang kerajaanmu, saudara, hatimu. Jangan. Yang kedua, saudara saya kasih tahu, kalau hatimu berada di harta, maka kerajaan Allah tidak akan masuk dalam hidup. Setekun apapun kau mencatat firman Tuhan, setekun apapun kau melayani, setekun apapun kau hadir, ketika engkau cinta uang, ketika hatimu berada di hartamu, saya kasih tahu, kau tidak akan pernah mengalami terobosan Tuhan. Jadi sebelum saudara menghasilkan buah, saya kasih tahu, sebelum saudara menghasilkan buah, saudara harus membakar dirimu sendiri seperti lilin. Kehendakmu, engkau harus buang. Kehendak Bapa di surga harus jadi dalam hidup. Jemaat yang terkasih, saya nasihati sekali lagi, biarlah kehendak Bapa di surga jadi atasmu. Bagaimana kami bisa hidup, Pak? Saya kasih tahu, firman Tuhan yang bicara. Jangan kamu khawatir. Kalau dikatakan jangan kamu khawatir, kalau engkau sambut firman Tuhan, artinya engkau setuju dengan firman Tuhan. Tapi kalau engkau melayani, engkau bermain musik, mungkin engkau pimpin pujian, terus engkau mungkin berkhotbah, tapi dikatakan jangan engkau mengumpulkan harta di bumi, engkau mulai khawatir. Ya, saya kasih tahu, saudara bukan pengikut Tuhan sebetulnya. Karena dikatakan pengikut Tuhan adalah jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Selalu kehendak Tuhan. Ini doa Yesus. Yesus mengajarkan doa. Jadi kalau tidak berdoa seperti demikian, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, ketika berdoa ketika Lazarus meninggal, dia berdoa, Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Jadi doa Yesus yang Yesus ajarkan adalah
jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Di hari ini yang pertama, Kau jangan mengumpulkan hartamu di bumi, mengat dan karat dan mencurinya merusaknya. Yang kedua, jangan cinta uang, saudara. Cinta uang itu akan saudara mendekati ya, akar segala kejahatan. Yang ketiga, saudara saya kasih tahu, ya, ini amanat yang ketiga dikatakan bahwa saingan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkhotbah, saingan satu-satunya dalam mendengarkan firman Tuhan adalah apa? Mamon, harta, saudara. Yesus aja berkata, saingan yang paling terbesar Tuhan adalah harta. Ayat yang ke-24 ya, yang alinea yang terakhir dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini dalam khotbahnya. Yesus kata saingan terberat Tuhan Yesus adalah harta, saudara. Hari ini kalau saudara cinta uang, saudara sibuk mengumpulkan harta di bumi, bertobatlah. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Karena firman Tuhan bukan kebetulan pagi hari ini saya khotbahkan buat saudara. Tapi saya ingin saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, mulai kita melihat saja. Kita tidak usah kritik saudara. Kita lihat, kita saksikan saja apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Ketika itu kita disuruh ikut-ikut saja. Yang kedua, kita belajar dari dia. Cara Yesus menghadapi kehidupan. Dia tidak pernah ragu. Dia tidak pernah saudara fokus ke tempat lain. Dia selalu fokus akan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga adalah saudara hidupi Kristus, berubahlah seperti Kristus. Seperti Kristus. Ketika saudara jadi seperti Kristus, saudara akan tidak punya agenda lain selain daripada memuliakan nama Bapa di surga. Ya. Hari ini jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selagi kita masih bisa melihat matahari terbit di masa-masa pandemi ini, mari fokuskan dirimu untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini saudara saya kasih tahu, ini pandemi COVID-19 bukan di Dayakolot saja, bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia, hanya karena satu virus saja orang sudah kalang kabut. Ada banyak yang meninggal. Tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita hidup artinya saudara memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa sehat pagi hari ini, artinya kita harus memuliakan nama Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaanmu saudara. Saudara ngomong percaya tapi prakteknya nggak ada, saya kasih tahu. No. Percuma, sia-sia. Saudara bilang ya Tuhan saya percaya, tapi hatimu tetap berada di dalam kerajaan. Saya kasih tahu, saudara jauh dari Tuhan. Saudara sedang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya bukan sedang nakut-nakutin, tapi saya ajarkan firman Tuhan. Apa yang saya alami, ini saya ajarkan kepada saudara. Dulu hidup saya untuk diri saya sendiri, saudara. Tapi ketika saya mengalami Tuhan, saya tidak berani lagi. Tetap selalu ada yang saya persembahkan buat Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan nomor satu. Tuhanlah penolongku. Mari tundukkan kepala kita semua. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi ini kami berdoa setiap jemaat di KPI Ebenezer Tuhan, yang berada dimanapun juga berada. Saya berdoa Tuhan, mari lawat mereka satu persatu Tuhan. Keluarga Simon, Ibu Sri, Kemoyanan, keluarga Andri Tuhan, Desi juga, keluarga Johan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga Eksal Tuhan, Shalom juga kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan semua setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah lama tidak ketemu dengan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Lawat setiap mereka agar mereka mengerti ketika mereka berjemaat bukan hanya untuk hari itu aja, tetapi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan mereka hidupi, yaitu mereka tidak cinta uang, mereka tidak mengumpulkan harta di bumi, tapi pagi hari yang berdoa buat setiap orang Engkau yang percaya. Berdoa dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada. Kasih karunia Tuhan senantiasa tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya milik-Mu. Kau berdoa Tuhan, biarlah minggu ini kami dikuatkan
untuk melalui hari-hari di rumah saja. Mari Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami berdoa buat bangsa negara kami, pulihkan Tuhan. Kalau boleh di bulan Mei ini Tuhan, mari Tuhan adakan pemulihan yang terjadi Tuhan. Berdoa buat setiap orang ya Bapak, jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Berkati presiden kami, berkati gubernur Tuhan, semua Tuhan, pemerintahan kami. Berkati orang-orang yang sudah Tuhan menolong para penderita COVID ya Bapak. Berkati mereka keluarganya juga. Mari Tuhan, berkati juga tetangga kami kiri kanan agar mengasihi kami. Berkati juga semua orang Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Hamba-hamba Tuhan juga yang sungguh-sungguh mencari Engkau, berkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.